Kalau saya memberikan pasien atau orang-orang terdekat atau orang minta bantu, saya tidak akan memberikan mereka itu dengan tumbal. Ngapain kita harus pakai goib itu? Udah kita ini dulu orang goib. Kita ini dulu goib. Ngapa lagi mencari orang yang goib? Kita ini sudah goib. Nah, kalau dia punya usaha warung, paling mudah saya membuat orang itu sukses. Pertama, kedua bersihkan. Udah lakukan itu saja. Nggak usah kita aneh-anehkan orang ini. Nggak usah kita bodoh-bodohkan orang. Jadi kita memberikan itu yang sehat-sehat saja. Udah rame warungnya itu. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Oke, assalamualaikum, selamat malam Master dari Iwan Taur. Selamat datang kembali. Akhirnya pemirsa dan tim Ganjil bisa mengundang Master salah satu spiritual asal Provinsi Bengkulu kembali hadir di studio Ganjil. Misteri, bagaimana nih kabarnya Master? Apa kabar? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridu kamalubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Terima kasih Ganjil Misteri telah mengundang saya pada malam hari ini. Alhamdulillah, kabar Master sehat-sehat saja. Salam dari keluarga, dari masyarakat Provinsi Bengkulu untuk Ganjil Misteri. Master, kemarin kita sudah membahas bagaimana Master membantu masyarakat atau pasien yang terkena penyakit serangan non medis hanya dengan mengubah mindset pasien itu sendiri. Nah, Master sebagai seorang spiritual asal Bengkulu, Master sendiri mungkin sudah banyaklah ribuan bahkan ratusan orang datang meminta bantuan Master untuk terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, Master sebagai salah satu seorang spiritual dan juga ahli pengobatan, apa aja sih biasanya pasien-pasien atau masyarakat di Bengkulu yang datang ke Master itu biasanya meminta apa sih Master? Minta bantuan apa Master? Baik, pasien itu bermacam-macam penyakit. Ada yang penyakit medis, ada yang penyakit non medis. Ketika orang ini sudah kita cek sakit apa penyakitnya, ya kalau dia sakit medis kita larikan ke rumah sakit. Ini bukan penyakit non medis, ini penyakit medis. Jadi kalau dia penyakit medis tidak akan bisa diobati oleh non medis. Oke, yang kedua, kita cek dulu. Kalau orang ini sakitnya sakit non medis atau gangguan jiwa atau mentalnya terganggu, itu bisa kita ke non medis, bukan ke medis. Jadi banyak orang datang ke yayasan itu, tidak semua orang datang, pasien itu datang ke yayasan kita obati. Ada kita arahkan ke medis, ada yang kita ambil memang penyakitnya penyakit non medis. Berarti memang yang datang ke Master tuh banyak aneka ragam penyakit yang ini. Biasanya lebih banyak apa nih Master yang datang? Ya, baik. Penyakit itu bermacam-macam yang sudah saya temui dan alami. Banyak pasien itu datang ke yayasan saya. Pertama, penyakit ekonomi. Akhirnya melebar ke penyakit fisik.
Jadi 75% pasien saya itu banyak kekeluhan ekonomi. Nah, biasanya penyakit ekonomi itu kayak apa, Mas? Misalnya mungkin dia banyak utang atau mungkin terlalu pinjol, atau mungkin dia minta sesuatu cepat kaya juga pernah nggak, Mas? Atau gimana? Kalau mau cepat kaya itu hampir 75%. Manusia itu mau kaya. Ya. Tetapi kita arahkan dulu, kamu apa usaha kamu? Ini kalau dia mau kaya kan? Usaha saya hanya jual goreng pisang. Ya kalau jual goreng pisang mau kaya nggak akan kaya. Tetapi kalau kamu mau jual goreng pisang ke pasar, ya kamu harus cari 5 tempat atau 3 tempat usaha itu. Jangan hanya 1 tempat. Nah, cukup begitu saya mengarahkan mereka akan melakukan, mereka bisa sukses itu. Tidak usah pakai jampi-jampi, tidak usah. Kita arahkan saja, kamu kalau 1 tempat usaha, atau jual goreng pisang, atau jual lontong, atau jual makanan, itu nggak akan sukses. Hanya begitulah usahanya. Nah, kalau kamu mau sukses, kamu harus punya wadah 5 atau 3 tempat. Berarti bisa dibilang bagaimana Master itu mencoba untuk mensugesti dan mencoba kayak ngajari orang itu untuk optimis ke depan gitu. Karena kan biasa sekarang kan, apalagi di zaman yang susah ini, banyak orang tuh pengen cepet kaya dengan mungkin banyak melakukan pesugihan, mungkin makan ritual-ritual meminta sesuatu ke hal-hal gaib. Karena kan mungkin sudah putus asa nih, Master. Banyak gak yang kayak gitu ke Master? Ya, sangat banyak sekali permintaan itu. Tetapi saya selalu memberikan motivasi dulu. Belum saya kasih ritual-ritual atau doa, belum. Percuma kita kasih ritual atau doa, tetapi dia nggak ada wadah usaha ini. Nggak ada wadah. Jadi nggak akan bisa orang itu akan sukses. Tetapi kalau kita berikan dulu tempat usaha, ya baru kita kasih doa. Begini doanya. Minimal kita suruh sholat 5 waktu. Nggak bisa sholat 5 waktu, ya minimal di dalam 24 jam tuh mereka melaksanakan sholat. Tapi tidak ada kayak mungkin Master ini kan tadi katanya hanya untuk diberikan motivasi dan sudah ada wadah, nanti diberikan doa. Nah, doanya itu seperti jampi-jampi mungkin yang berhubungan dengan hal-hal gaib gak sih, Master? Atau sama aja dengan bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib atau setan atau jin? Karena kan bisa dibilang doa-doa seperti itu, apalagi orang yang pengen minta kaya, cepat kayak gitu kan selalu berkaitan dengan hal-hal negatif gitu, Master. Siap, baik. Tuhan menciptakan manusia itu sudah sempurna, bukan maha, sudah sempurna tubuh kita ini. Jadi kalau orang itu mau kaya, saya kasih bonus ini. Saya kasih bonus kalau mau kaya. Jaya sempurna darahku, jaya sempurna tulangku, jaya sempurna dagingku, jaya sempurna akal pikirku, jaya sempurna seluruh tubuhku. Perintahkan. Kamu cari uang banyak, kamu cari teman yang banyak, mari datang ke sini. Cukup begitu kalau mau kaya. Tapi ingat, yang saya bicarakan ini, laksanakan sholat dan berbuat baik. Tanpa usah kayak mungkin kayak harus kayak melakukan perjanjian atau apapun. Jadi harus yang diubah adalah bagaimana dia mendekatkan diri kepada sang kuasa gitu, Master. Ngapain kita harus pakai goib itu? Udah kita ini dulu orang goib. Kita ini dulu goib. Menjelma menjadi sekumpal darah, sekumpal daging, tulang belulang, lahir. Membentuklah berupa manusia. Dan hidup kita. Jadi kita ini dulu orang goib. Menjelma lagi menjadi manusia. Ngapa lagi mencari orang yang goib? Kita ini sudah goib. Tapi kan banyak nih orang sekarang kan juga kayak udah saking putus asanya, Master, dengan mungkin keadaan ekonominya sulit, sehingga kayak mungkin cara cepat ya melakukan seperti itu, kayak pesugihan kayak gitu. Banyak gak sih yang datang ke Master kayak gitu minta
dibantu untuk hal-hal membantu ekonomi dengan melakukan pesugihan gitu? Ya saya arahkan. Saya arahkan Pak, Bu, Dek, Om, Kak, Abang, sebaiknya coba perbaiki dulu diri kamu dan kamu berpikir dulu akibatnya nanti akan kejadian seperti ini, akibatnya nanti akan seperti ini. Itu bahkan ya anak-anak, istri, teman-teman kita akan kena hembas itu. Jadi kita motivasi dulu, kita ancam dulu seperti itu supaya dia bisa berpikir. Jangan dulu kita berikan. Tapi selain itu, yang mungkin pasiennya lebih banyak ke master itu selain minta permasalahan ekonomi, apalagi masternya? Saya banyak ke pengobatan. Pengobatan stroke, diabetes, saraf terjepit, asam lambung, merubah pola pikiran, akal pikirnya menjadi apalah tak kilun. Bagaimana mungkin diapakan mungkin mengubah pola pikirnya itu dengan apa Mas lakukan? Ya, kita lakukan dengan kesadaran. Insya Allah pasien itu kalau kita udah berikan motivasi yang benar, mereka akan merubah. Walaupun tidak sekaligus, minimal mereka sudah berpikir untuk perubahan kedewasaan, untuk dia menjadi sosok manusia, menjadi apalah tak kilun. Berarti bisa dibilang lebih diubahlah mindsetnya gitu dengan mensugesti bahwa kita tuh makhluk yang diciptakan Tuhan tuh harus gak boleh pesimis, gak boleh terlalu ini gitu Mas. Iya, kita rubah dulu mindset tadi. Ya, sebaiknya coba Bapak perbaiki dulu. Ya, coba Bapak sekali-kali banyak-banyak berbuat baik dan coba lakukan sholat tahajud, apa sholat laku lampa isbatuliyah, apa mahabbah. Kalau mereka tidak tahu, kita kasih tahu ini caranya. Jadi tidak ada kayak mungkin master ketika mungkin mengobati pasien master tidak ada kayak hal-hal klinik atau apapun, jampi-jampi, ritual ataupun sesajen apapun gitu. Karena kebanyakan kalau pengobatan tradisional atau pengobatan herbal itu masih ada hubungannya dengan hal seperti itu, Master. Ya, tetap kita lakukan dengan doa. Ada kita lakukan dengan doa. Dia juga kita bimbing untuk bagaimana dia merubah pola pikirannya, merubah hidupnya. Kan ada. Allah tidak akan merubah nasib kaumnya kecuali kaumnya merubah diri sendiri. Ya kan? Nah, kita berikan ayat ini supaya dia bisa berpikir. Nah, kalau dia tidak bisa berpikir berarti orang ini udah tenggelam ini. Udah membatu. Tapi banyak gak yang sudah master ini akhirnya dia berhasil sembuh hanya mungkin dengan diubah mindsetnya sama master sendiri tanpa ada kayak diberikan hal-hal lain, mungkin hanya dengan diubah mindset dengan terus Tuhan dikasih motivasi dan sugesti master, akhirnya dia bisa bangkit dan sembuh gitu, dan akhirnya dia menemukan kebahagiaan dalam dirinya gitu, titik temunya. Baik, kemarin itu saya ada menyampaikan surat As-Siswara ayat 35. Saya tambah lagi bonus. Di surat As-Siswara ayat 80 itu perubahan sangat luar biasa. Saya hanya pengantar, Tuhan yang penyembuh. Saya hanya pengantar untuk kesuksesan. Tuhan akan memberikan jalan untuk kesuksesan itu. Jadi universal. Berarti bisa dibilang sudah banyak banget Master membantu masyarakat di Bengkulu sendiri kayak mengobati penyakit-penyakit dari awalnya medis menjadi non medis hanya dengan mengubah mindset gitu, Master. Ya, bukan saja di Provinsi Bengkulu yang saya obati. Indonesia ini sudah banyak yang datang ke Provinsi Bengkulu dan saya juga sudah sering diundang khususnya di Indonesia ini. Bukan hanya di provinsi saya yang sudah saya obati. Alhamdulillah di Jakarta ini banyak yang pasien-pasien saya yang sudah saya obati. Alhamdulillah 75%. Kembalikan dengan Tuhan sesuai ayat As-Siswara ayat 80.
hanya dengan mungkin diberikan doa, meditasi. Kan Master juga katanya sempat memberikan sebuah air. Apakah itu juga salah satu wadah untuk membantu juga para pasiennya Master ini? Ya, air itu memang diciptakan Tuhan. Air itu diciptaan Tuhan. Jadi air itu sangat, energinya sangat bagus sekali itu. Saya kasih bonus lagi nih, gratis. Ya, ketika kita emosi, ketika kita punya masalah, persoalan kita sangat berat, mandilah dengan air tawar itu, atau pergi ke sungai mandi air tawar itu sangat luar biasa untuk penyembuhan jasmani dan jiwa kita. Berarti coba, ketika orang tumburan di lampu merah jatuh motor, nggak ada orang nanya agama apa kamu, nggak ada kan? Ditarik, disingkirkan, dikasih air kan? Nggak dibaca doa kan? Nggak diritualkan kan? Mereka sadar orang itu. Gimana kalau kita doakan yang baik? La tataka jasadu illa biiznillah. Aku butuh dengan redomu, mukjizatmu, jadikan air ini air Zam-Zam, air maha suci, air kekuatan untuk si A ini. Ya sehatlah orang. Yang kita obati tadi menerima. Sedangkan orang jatuh di jalan raya, tumburan, tabrakan, ada orang nanya agama apa kamu? Enggak ada. Diselamatkan, ambil air di warung, lalu dikasih minum. Sadar dan orang itu bangun. Air itu energinya sangat kuat sekali karena air itu ciptaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya kita sekedar memberikan saja. Tidak ada doa-doa lain yang mungkin dianggap sebagai kayak jimat atau hal-hal ajian tertentu mungkin dalam air itu nggak ada, Master? Nggak dibaca doa saja. Air itu tidak usah dibaca doa. Ketika orang haus kasih air, hausnya sembuh, hausnya lega kan? Nggak usah terlalu aneh-aneh. Ya, menjadi apalah tak kilun. Nggak usah aneh-aneh. Udah kasih aja, ini minum untuk obat. Itu daripada doa, daripada ritual itu. Nah, bagaimana Master mungkin membantu seorang pasien yang mungkin dia kesulitan ekonomi, terus akhirnya berdampak dengan jiwanya dan akhirnya menjadi penyakit non medis karena ada pengaruh mungkin dari hal-hal aneh, mungkin akhirnya datang ke Master minta bantuan. Nah, untuk mengubah mindsetnya seperti apa biar kayak Master, saya di ini nih Master di apa dapat serangan nih dari paranormal ini gara-gara saya kalah saing. Nah, saingan saya pakai ilmu-ilmu gaib itu sendiri. Nah, gimana cara Master bisa mengobatinya? Itu kalau orang usaha ya. Iya. Nah, kalau dia punya usaha warung paling mudah saya. Paling mudah saya membuat orang itu sukses. Pertama, kamu ramah. Kedua, bersihkan rambut kamu tuh sering-sering disisir. Dapur bersih, makanan enak. Kamu cari ilmu, belajar untuk bagaimana makanan kamu supaya enak, supaya didatangi pengunjung. Udah lakukan itu saja. Nggak usah kita aneh-anehkan orang ini. Nggak usah kita bodoh-bodohkan orang. Si pasien ini tadi ke orang memang minta tolong. Bagaimana dia sukses? Jadi kita memberikan itu yang sehat-sehat saja. Udah rami warungnya itu. Tabur aja garam. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri kanan. Udah rami warung itu. Kenapa harus disisir rambutnya, Master? Ya supaya rapi. Supaya enak dipandang. Kalau bangsa cowok tadi dia harus rapi, pakaian yang rapi. Kalau si perempuan tadi kan pakai jilbab. Kalau dia nggak pakai jilbab disisiri, dirapikan. Bukan syarat-syarat untuk ini. Nggak ada, memang harus itu. Gitu. Harus. Dan dia juga nanti terlatih. Pagi-pagi dia bangun bersih badan kan. Nggak usah pakai ritual itu. Nggak usah. Nah, bagaimana Master mungkin membantu pasien ini kayak kan banyak sekarang kayak mereka mungkin yang udah putus asa dalam hal penyakit, terus dalam mencari rezeki, ekonomi, mendatangi para spiritual atau paranormal lainnya kayak mungkin mereka
diajarkan tentang kayak harus ritual, harus begini. Bagaimana cara dia untuk melakukan itu harus kembali kepada Sang Tuhan, meminta ke Tuhan dan menjadi diri yang baik lah ke sesama gitu. Ya, saya dulu punya guru dulu. Jadi dia harus belajar, harus menerima, ya harus menerima dan kembalikan ke jati dirinya. Dia agama apa? Kalau agama Islam, ya dia lakukan rukun Islam, rukun iman. Perbaiki dulu dirinya. Ya mungkin selama ini dia banyak kesalahan, banyak kesombongan. Ya di situ kadang-kadang manusia itu tidak sukses apapun usahanya. Mungkin dia tidak pernah ada berbuat baik dengan teman-temannya di sekitar. Ya. Hukum karma lah ya Mas. Ya hukum karma, hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu. Bukan karena dia mungkin saya rezekinya sulit nih karena ditutup oleh teman saya atau lawan bisnis saya gitu. Oh surat nih rezekinya karena dikirimi ini. Bukan karena itu Mas. Ya itu bisa jadi pikiran sugesti dia. Sebenarnya mungkin tidak. Dan tidak ada seperti itu. Nggak ada itu. Yakinkan diri kita bahwa usaha kita ini tidak pernah diganggu. Berarti kita sudah bersama Tuhan itu. Tapi kalau kita goyang ragu-ragu, berarti kita tidak bersama Tuhan. Itulah namanya orang membatu. Orang tertutup mata kolbunya, mata pikiran batinnya di surat Al-Baqarah ayat 7. Dia tidak mau merubah. Di surat Al-Baqarah ayat 8, dia mengatakan sudah beriman kepada Allah. Tetapi Allah mengatakan kamu belum beriman kepadaku karena kamu tidak mau merubah akal pikiran kamu. Nah kalau Mas seperti ini apakah tidak menyinggung mungkin para teman-teman spiritual lainnya yang mungkin membantu banyak orang dengan mereka datang mungkin bisa dengan meminta bantu untuk rezeki, kesehatan atau apapun yang lewat ritual-ritual itu, karena kan bagaimanapun kan mereka bersinergi lah seperti itu. Ya masa bodoh, saya juga nggak ganggu mereka. Yang pasien ini datang ke tempat saya berikan saran seperti ini. Ya kalau para dukun yang lain melakukan seperti itu ya silakan dia. Masa bodoh, saya nggak nantang mereka, saya tidak mengejek mereka. Ini pasien datang ke tempat wadah saya, ya saya otomatis memberikan motivasi, memberikan jalan. Kamu agama apa? Islam. Ya sudah, kalau kamu Islam, kamu harus perbaiki rukun Islam, rukun iman, dan perbaiki diri kamu. Kalau masalah dukun yang lain dia ngomong tersinggung dengan saya, ya silakan, nggak jadi masalah saya, nggak ada keraguan saya. Karena kan maksudnya ini kan dengan cara Master membantu para pasien dan mungkin para itu Master kan dengan hanya mengubah mindset, apalagi mereka yang merasa usahanya atau kesehatannya terganggu karena mungkin pernah ada serangan gaib, tapi ternyata bukan karena serangan tapi karena pola pikir. Nah, maksudnya kan para dukun-dukun ini atau para ini pasti kan kayak ini sebenarnya gaib itu ada gitu loh gitu. Ya kan tadi sudah saya sampaikan. Dari setetes air yang paling hina masuk ke dalam rahim menjadi segumpal daging, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang. Tuhan meliupkan roh. Goib dak itu? Goib. Begitu kita lahir membentuk dak? Jadi kita inilah yang orang yang goib, yang ciptaan Tuhan. Kenapa kita ragu? Kita ini masterpiece. Kita ini masterpiece utusan Sang Maha Pencipta. Kita ini perpanjang Tuhan. Kenapa lagi mau yang kiri kanan dipanggil suruh masuk ke dalam diri kita? Diri kita ini sudah hidup, sudah ada Roh Kudus, sudah ada Roh Suci. Kita ini anak cahaya. Hanya bagaimana dia mengubah. Iya, akal pikiran. Apalah tak kilun. Rubah akal pikiranmu. Watamat kalimatu. Berarti ubahlah kalau ketika kamu sedang mengalami kesulitan dalam hal apapun, baik lagi sedang ekonomi ataupun coba cari cara jalan keluar dengan optimis, mungkin mendekatkan diri ke Tuhan dan berbuat baik sama gitu Master. Ya saya juga sudah seperti itu dulu. Saya dulu kan orang terpuruk, orang yang susah. Lalat saja nggak mau hidup di tubuh saya ini. Manusia nggak ada yang mau dekat saya. Begitu saya rubah, saya perbaiki diri saya sholat,
Ya, saya berbuat baik. Ternyata saya sampai ke Jakarta diundang ganjil misteri ini. Kalau saya jahat, nggak mungkin ganjil misteri ngundang saya. Tapi bisa, maksudnya orang-orang yang sudah master bantu ubah pola pikirnya hanya dengan mungkin mensugesti, dengan mencoba mengajak dengan hal-hal kebaikan, bisa sukses master. Dan kemarin sempat terpuruk dalam ekonominya, bisa kembali baik gitu. Ada yang sukses, ada yang tidak. Karena apa? Kita ini hamba, bukan maha. Maha saja tidak mampu mensukseskan orang itu karena dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Apalagi kita. Yang sukses itu yang awalnya mungkin dia sempat terpuruk karena apa dan akhirnya bisa bangkit, bisa sukses tuh seperti apa? Contoh kasusnya Mas. Ya, yang sukses itu dia sudah terpuruk, sudah memang benar terpuruk, dan itu sudah ada utusan Tuhan sudah mengarahkan untuk bertemu dengan kita. Tinggal kita polisi saja. Kalau orang itu sudah mau merubah, sudah pengen tobat, sudah mencari Tuhan di mana keberadaan Tuhan, bagaimana caranya, itu enaknya mulisnya. Cukup udah kamu pulang, besok kamu akan dikasih rezeki, kamu laksanakan sholat. Kayak gimana mungkin case-case yang paling enak Master bantu itu seperti apa mungkin kasus pasiennya ini Mas? Dia menerima. Dia punya kesadaran untuk kembali ke jati dirinya, untuk memperbaiki dirinya. Tapi kalau dia hanya berpura-pura, nggak akan sukses orangnya, nggak akan bisa tobat orang ini. Dan itu banyak kejadian di tempat Master. yayasan kita dengan pasien itu, nemui saya banyak kejadian yang tidak sukses itu. Seperti apa mungkin? Ya, diberikan arahan dia belum paham. Dia kayak tertutup. Di surat Al-Baqarah ayat 7. Karena dia masih ditutup oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Banyak kejadian itu. Tapi kita sebagai penyembuh, ya sekemampuan kita. Kayak misalnya ada nggak mungkin kayak dia mantan rampok atau mantan ini ya, mantan suka mungkin kalau sekarang main judi online atau apa, datang ke Master meminta bantuan karena mungkin perekonomiannya terpuruk, akhirnya Master coba mengubah, menyembuhkannya, berhasil ada. Saya ini kan mantan. Iya. Saya ini kan sudah merasakan apa yang dirasakan tadi. Ya. Kalau memang dia itu, kita lihat dulu orang ini, cara dia ngomong, cara bicaranya dia. Kalau memang orang ini kan ada penyakit medis. Iya. Yang penyakit jiwa ini kita suruh ke rumah sakit jiwa. Iya. Udah kamu ke rumah sakit jiwa dulu. Konsultasi dulu di rumah sakit jiwa. Banyak pasien saya itu saya suruh ke rumah sakit jiwa. Walaupun dia nggak dipasung, tapi jiwanya ini kayak orang gila. Kita nggak bisa ngobat itu. Nggak bisa. Ada juga orang datang ke tempat saya, minta tolong, dia ini punya masalah perkara hutang. Mau dilapor ke polisi. Ya bukan tugas saya itu. Itu tugas pengacara. Saya akan jelaskan, kamu ini punya masalah, kamu ini udah dilaporkan orang ke polisi, kamu minta saja ke pengacara hukum. Jadi orang datang ke yayasan itu bermacam-macam, yang datang bermacam-macam pula saya arahkan. Kalau dia punya masalah berat, saya suruh ke rumah sakit jiwa. Orang ke rumah sakit jiwa itu belum tentu itu sakit. Saya suruh coba konsultasi dulu situ. Kalau dia ini punya masalah hutang atau mau dilaporkan punya masalah, dilaporkan orang ke polisi, dia harus nemui pengacara. Jangan kita layani. Kita ini kan orang sehat. Paranormal itu orang sehat. Jadi tidak semua orang berobat ke yayasan saya tampung. Kalau saya tampung banyak uang saya. Bisa. Oh ya kaya saya. Saya ini mau panjang yayasan pengobatan terapi percaya. Apalagi saya ini sudah membawa nama profesi Bengkulu melewati keparanormalan. Ya saya jaga itu. Nggak ada gitu yang datang ke Master
Master, saya masalah nih usaha bisnis saya mau sukses sendiri, tolong lawan saya diserang lah dengan gaib, ada Master. Banyak itu ya saya kembalikan secara pengobatan keilmuan saya. Ya, saya akan backup dan saya akan berikan keyakinan dia. Banyak kejadian seperti itu. Udah nggak bisa saya sampaikan itu di Jakarta ini, pasien saya banyak di Jakarta ini. Nah, bagaimana Master meyakinkan itu dengan membackup itu, padahal kan bahwa tadi Master sudah menjelaskan bahwa kayak gitu kan kita harus lebih percaya kepada Sang Kuasa atau Tuhan sendiri. Bagaimana Master mau membantu orang ini untuk menyerang lawannya? Kan kata Master kan Master mencoba membantu itu dengan mengubah mindset seseorang itu untuk lebih dekat kepada Sang Kuasa gitu. Ya, kita memberikan sesuatu itu kita berikan pencerahan motivasi 1 jam. Kalau dia masuk akal, oke, saya terima, udah. Kamu carilah di dalam diri kamu tuh jati diri kamu. Kamu akan mampu menyelesaikan itu. Bisa dibilang memang aneka ragam lah yang datang. Iya, aneka ragam. Dan memang Tuhan menciptakan manusia ini bermacam-macam suku, bermacam-macam aneka ragam. Memang sudah diciptakan Tuhan. Jadi bagi kita jangan terlalu stres lah mikirkan bermacam-macam ragam itu. Bisa dong pasien ini menganggapkan datang ke Master tuh yang mereka yang mengalami kayak bisa datang kayak cepat kaya tanpa repot gitu, tanpa harus ada tumbal atau apa gitu. Ya kan ini kan saya. Kalau saya memberikan pasien atau orang-orang terdekat atau orang minta bantu, saya tidak akan memberikan mereka itu dengan tumbal. Saya akan memberikan mereka itu dengan jati diri di dalam dirinya itu. Kan di dalam tubuh kita ini sudah ada roh. Sudah ada roh suci, sudah ada roh kudus. Ya sudah, itu tuh luar biasa kuatnya energi roh itu. Yakinkan itu saja gitu. Iya. Coba kalau roh kita keluar dari fisik kita nih, mati nggak kita? Mati. Ngapain lagi mau masukkan energi lain ke dalam tubuh kita? Udah perbaikilah roh kita ini. Jaya sempurnakan roh kita ini. Aku lebih dekat dari orang leher. Bahkan lebih dekat lagi jarak 2 busur anak panah. Sesungguhnya itulah roh. Yang lebih dekat tadi itulah roh yang ditiupkan oleh Sang Maha Pencipta. Ngapa lagi? Terus aneh-aneh lah, pasang aura. Wah, nggak usah. Senyum-senyum saja. Itu kalau saya. Kalau orang lain saya nggak usil. Masa bodoh. Itu keyakinan mereka, cara mereka. Cara saya begini. Kita memang dari syariat, tarekat, hakikat, makrifat. 4 ini kita pelajari. Kalau 4 ini sudah kita pelajari, kita nggak butuh lagi energi di luar. Energi dalam diri kita ini sudah ada roh kudus tadi. Sudah ada roh suci tadi. Caranya hanya dengan mengubah semuanya mindset. Yang paling utama dalam segala sesuatu permasalahan ya mindset itu ya Mas. Iya, mindset tadi. Akal pikiran. Apalah takkilun, gunakan akal pikiran. Itu di dalam Al-Quran itu. Itu Allah yang berfirman itu. Selalu Master selalu memberikan kayak doa-doanya lewat ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada mungkin. Oh iya, ilai anta masudi waredo kamalu biatini mahabataka wa ma'rifataka, itu hanya kepada Tuhan. Pasrah kepada Tuhan. Semuanya hanya dari Tuhan. Nggak ada. Itu saya kan. Saya nggak usil sama orang lain. Itu kan saya, kan keyakinan saya. Saya kan Islam. Saya akan kembalikan ke Al-Quran 30 juz wa ta'ama kalimatu. Masuk mereka mungkin karena ini kan akhirnya percaya dengan adanya hal-hal kayak hal gaib, setan, jin itu. Nah, bagaimana mau mengajarkan mesin Master terhadap hal-hal gaib ini gitu, bahwa ya baik. Memang Minal jinnati wan nas, ya kan? Manusia dan jin itu ciptaan Tuhan, ya kan? Setan itu tidak ada setan.
Iblis itu tidak ada. Nggak ada di Al-Quran itu. Setan itu perbuatan. Iblis itu perilaku. Setan dan iblis itu ada perbuatan perilaku kita. Nggak ada itu. Cuman jin dan manusia yang ciptaan Tuhan dan isi alam semesta. Ngapain kita nak ngusir setan? Baca-baca ngusir setan. Ngusir apa? Jin. Jin, iblis. Iblis dan setan itu adalah perilaku kita, perbuatan kita. Itu kalau jin dan manusia itu memang ciptaan Tuhan, ada dalam Al-Quran. Dan jin itu tidak akan mengganggu kepada manusia karena beda dimensi. Apalagi suara kencang kayak saya ini, nggak maulah jin dekat dengan saya. Kalau setan dan iblis ada, karena perbuatan perilaku sesungguhnya setan dan iblis itu adalah diri kita ini, ego kita. Termasuk pasien yang misalnya datang ini kemasukan setan atau kerasukan nih dia gitu. Nah itu di alam sadarnya. Itu di alam sadarnya karena fisiknya lemah. Dan sehingga bangkitlah emosi dia tadi, menjelmalah pura-pura puyang si A. Ada puyang si A, ada ngomong raja itu, nggak ada itu. Itu hanya kebangkitan emosinya, ketidakstabilnya menyerupa. Itulah namanya setan. Itulah yang namanya iblis tadi. Termasuk bahwa itu hanya kayak sebenarnya setan, iblis, dan jin itu ya tergantung perilakunya dia itu sendiri gitu Mas. Setan dan iblis itu adalah kita. Perilaku kita. Jin dan manusia itu ciptaan Tuhan. Mau panggil kiai, mau panggil ustadz, mau panggil ulama, orang hafal Al-Quran 30 juz, saya siap. Karena setan dan iblis itu memang perbuatan perilaku kita. Tidak ada itu. Yang berwujud bagaimana Mas tuh? Berwujud gimana? Menampakkan diri kadang nggak suka ada, ini ada setan gitu, mau kosong, ada yang mengganggu. Bahkan sampai orang beranggapan, saya diganggu nih usaha saya gitu. Itu namanya jiwa. Jiwa manusia belum kembali dengan Tuhan, jadi dia mentayangan. Itu namanya jiwa, bukan jin, bukan iblis, bukan setan. Itu menurut pandangan batin saya, dan saya menyaksikan di dalam perjalanan spiritual. Bukannya hayal-hayalan, bukannya dongeng-dongengan saya datang ke tim ganjil ini. Itu nyata fakta yang saya sampaikan itu. Banyak orang tuh harus diubah lah mindsetnya biar maksudnya tidak salah kaprah dalam hal-hal gaib itu sendiri, dalam kayak menyamakan setan, jin, terus dapat penyakit serangan gaib, terus dia tiba-tiba usahanya ambruk, bangkrut gara-gara diserang. Itu sebenarnya tergantung bagaimana dia menyikapi masalah itu gitu Mas. Iya, kembalilah di surat Al-Baqarah ayat 5. Kembalilah kepadaku dan akan aku berikan istana istimewa. Di surat Al-Baqarah ayat 5. Berarti Mas tuh bisa membantu dan mengajak seseorang untuk kayak ayo ubah mindset, dekatkan diri kepada Allah. Kalau misalnya mau usahanya baik dalam hal ekonomi atau apapun gitu. Ya memang itu setiap manusia itu Allah ciptakan itu memang untuk saling mengisi. Allah ciptakan manusia ini untuk saling mengisi. Tidak seharusnya paranormal. Ibu juga bisa memberikan saran seperti itu. Tergantung orangnya itu sendiri. Iya. Jadi sekarang itu adalah ketika orang pemirsa ganjil tuh gak usah lagi kayak harus cari kesusahan bisa ke dukun ke apa, tapi ubahlah mindset berarti gitu ya. Iya. Ubahlah akal pikiran itu dan cari guru yang sebenar, guru membimbing kita, dan guru itu memang sudah sukses lah, bisa terbukti. Itu. Sekarang gampang lah ya, mau kaya gak usah lah aneh-aneh gitu ya Mas ya, usaha aja gitu. Iya, mau kaya gak usah aneh-aneh. Gak usah aneh-aneh, gak usah tersugesti, gunakan akal pikiran. Cuma setiap orang tuh bisa kaya berarti Mas ya? Iya, bisa kaya. Kalau dia mau kaya, dia bergaul dengan gubernur, dengan presiden, dengan menteri, pengusaha.
itu kaya dia. Kalau dia mau kaya, bergaul dengan maaf ya, dengan orang-orang yang sesosok seperti dia, lingkungan seperti dia, ya seperti itulah orang ini. Segitu-segitulah. Apalagi pengen kaya, datangnya ini bukannya menyudutkan paranormal atau jangan datang minta pesugihan atau apa gitu Mas. Ya memang menurut saya itu adalah di kesadaran manusia sendiri. Dan sudah disiapkan Tuhan wadah-wadah ini. Si Fir'aun ini sudah disiapkan Tuhan. Manusia banyak di muka bumi ini. Fir'aun ini, Abu Lahab, Abu Dajjal, Yahudi itu memang sudah disiapkan Tuhan di manusia yang di zaman sekarang. Tinggal kita berpikir bagaimana mindset kita, yakin atau tidak. Mungkin terakhir Master ingin memberikan wejangan atau apa kepada mungkin orang yang mungkin ketika lagi sulit dalam kehidupannya sampai akhirnya putus asa. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Baik, terima kasih Misteri Ganjil sudah mengundang saya. Ganjil Misteri sudah mengundang saya malam hari ini. Jangan menanam padi, jangan menanam benih padi di jalan raya, tidak akan tumbuh. Tanamlah benih padi itu di tanah yang subur. Insya Allah dia akan membiak. Gunakan akal pikiran. Kembali lagi ke akal pikir. Karena akal pikiran itu ayatnya apalah ta'qilun. Gunakan akal pikiranmu sebaik mungkin. Kuda lari jangan dikejar. Nggak akan mampu kita ngejarnya. Tunggu saja. Dia akan datang. Thank you Master sudah berbagi tips membuka mindset mungkin masyarakat Indonesia, bukan hanya di Bungkul, mungkin masyarakat Indonesia menonton Ganjil untuk mungkin mencoba mengubah mindsetnya agar tidak terlalu tertutup dan hal-hal yang aneh-aneh gitu Master. Terima kasih sudah mau datang jauh-jauh Sama-sama ke podcast Ganjil Misteri Master. Sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim Ganjil sudah mengundang saya pada malam hari ini. Ya, semoga Ganjil ke depan semakin jaya, semakin sukses. Amin. Dan semoga masyarakat Provinsi Bengkulu 10 kabupaten akan menonton Ganjil Misteri ini. Melewati perantara saya ada di sini.